Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk ini ya. Terakhir saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah kumpulkan kita dengan golongan hamba-hamba yang abadan syakur, hamba yang paling pandai bersyukur. Syukur kita meliputi semua hal, baik kenikmatan yang zahir, yang tampak mata, maupun yang hanya bisa dirasakan oleh qalbu kita, yang tidak kelihatan mata, seperti kenikmatan beriman, nikmatnya bertuhankan Allah, ihsan, ma'rifah, nikmatnya beribadah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita sampai kita nanti kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat ini berasal dari kata zakat. Dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Zakat bisa diartikan suci, bersih, toharoh. Bisa juga diartikan an-nama, an-namu, yang arti dasarnya adalah tumbuh berkembang. Diartikan suci karena memang zakat ini fungsinya mensucikan qalbu kita, mensucikan diri kita. Perlu saya jelaskan, saya pernah mendengar salah satu dari perkataan umat kita yang dalam syariat ini salah. Dia berkata kalau dia memperoleh harta yang haram lalu dia zakatkan, dia anggap hartanya bersih. Ini adalah pendapat yang keliru ya. Jangan kita berpikir uang haram itu kalau kita keluarkan zakatnya langsung bersih, tidak begitu. Secara syariat uang haram itu tidak bisa dibersihkan. Membersihkannya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi kalau ada orang korupsi 1M lalu dia zakatkan 2,5%, lalu dia katakan bersih, ini adalah kebodohan dalam syariat. Karena uang 1M itu memang sudah haram semua, nggak bisa dibersihkan. Bersihkannya dia harus kembalikan. Jadi zakat itu membersihkan harta yang kita tersalah dalam bentuk yang subhat, begitu ya, dosa-dosa kecil sifatnya. Kalau mencuri itu dosa besar, ya tidak bisa dibersihkan. Walaupun dizakati ya tetap, kalau masa Nabi dipotong tangan, nggak ada hubungannya dengan dizakati langsung nggak dipotong tangan, begitu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang dimaksud dibersihkan di situ sebenarnya lebih pada membersihkan qalbu, sifat-sifat rohani kita, terutama adalah sifat kikir. Ya, karena sifat kikir ini syuhub muta, ini salah satu muhlikat. 3 dari hal yang sangat menghancurkan manusia adalah syuhub muta, kikir yang ditaati. Pemurah itu antara kikir dan boros, dia di tengah. Kalau kikir dia menghalangi kewajiban-kewajiban harta itu dikeluarkan, sedangkan boros itu dia memberi sesuatu yang tak seharusnya diberi. Maka Al-Quran menyuruh kita wa kana baina zalika sabila, mengambil jalan tengah, tidak kikir dan tidak pula boros. Nah, itulah yang disebut dengan pemurah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seluruh amal-amal yang kita lakukan ini sebenarnya
memang fungsinya untuk mensucikan diri. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa nafsi wa masawwaha, yang dibersihkan itu nafs kita. Nafs itu sebenarnya adalah bagian dari ruh kita. Kenapa ruh kita ini harus dibersihkan? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikat diri kita ini sebenarnya adalah ruh, ya. Hakikat diri kita adalah ruh. Kita tercipta dari cahaya ruh kita. Kita ini sebenarnya makhluk alam cahaya, makhluk alam keabadian, makhluk alam mulia. Jasad kita ini adalah sangkar, cangkang saja, alat yang digunakan ruh untuk mentaati Allah, menyempurnakan ma'rifatnya dan ketaatannya di bumi. Maka ketika ruh ini menggunakan jasmaninya, menggunakan hawa nafsu ini tunduk kepada Allah, maka ruh akan mengalami kesucian, kebersihan. Maka dia akan pulang nanti kepada Allah dalam keadaan suci. Adapun ruh-ruh yang banyak berbuat dosa, dia gunakan hawa nafsu ini bukan untuk mensucikan dirinya, tapi berbuat dosa, berbuat zalim. Zalim itu berasal dari kata zalamah, artinya gelap. Maka orang-orang yang banyak berbuat dosa itu sama dengan menggelapkan rohaninya yang sudah terang, yang suci, sehingga dia hitam dan berbau busuk. Orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwa nanti ketika seorang mati, ruhnya dibawa malaikat naik untuk menghadap Allah. Di langit pertama, malaikat yang membawa ini berkata kepada penjaga pintu langit pertama, wahai malaikat, bukakan pintu langit ini. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama melihat catatan, siapa yang bersamamu? Fulan bin Fulan. Dia lihat catatannya, oh tidak ada. Aku tidak mendapat izin untuk membukakan pintu langit kepada ruh Fulan bin Fulan. Maka ruh ini ditolak karena dia kotor. Dicampakkanlah ruh ini ke Sijjin, tempat dasar bumi, tempat orang-orang yang paling durhaka, tempat orang-orang durjana. Dicampakkan, ya. Sehingga setelah menceritakan ini, Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau diatur oleh Allah, cuek, la tufattahu lahum abwabus sama, kalau mereka mati tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannata hatta yajmalu fi sabil khiyat, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum, artinya mustahil. Nah, inilah perjalanan ruh kita nanti ketika mengalami kematian. Jadi ruh kita ini termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Kalau dia kembali dalam keadaan suci bersih, dia bisa menembus langit pertama lewat, langit kedua lewat, terus sampai ke langit ketujuh. Barulah terdengar suara Allah kepada malaikat, malaikat catatkan hambaku ini di Illiyin. Illiyin itu tempat catatan nama orang-orang yang dimuliakan, ditinggikan, dari kata Allah, Illi. Maka setelah dicatatkan, barulah bawa dia ke alam barzah untuk menghadapi mungkar nakir. Nah, ini ruh orang-orang yang suci, yang hidupnya penuh dengan taat. Tapi orang-orang yang durhaka seperti tadi, mereka ditolak, tidak diterima langit. Kenapa? Karena langit ini tempat orang suci, orang-orang suci yang bisa memasuki alam keabadian. Sementara ruh-ruh yang pulang kepada Allah dalam kondisi kotor, maka mereka ditolak. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, apapun amal ibadah yang kita lakukan di bumi ini, termasuk zakat ini, itu fungsinya membersihkan ruh. Semua membersihkan diri kita dari dosa. Sholat 5 waktu, itu kata Nabi sama dengan kita mandi 5 kali sehari semalam di depan rumah kita. 5 kali. Adakah kalian melihat hal yang kotor lagi, kata Nabi? Kata sahabat, tidak. Puasa juga begitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dihapuskan seluruh dosanya. Tapi yang perlu diketahui dari amal soleh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua amalan ini harus dilakukan dengan ikhlas, dengan melibatkan qalbu, dengan khusyuk dalam sholat,
dengan ihtisab dalam puasa, dengan takwa dalam haji, dan dengan ikhlas ketika berzakat dan tidak menyakiti penerimanya. Kalau kita sholatnya khusyuk, hadir hati, maka ruh kita, hati kita akan bersih. Maka semua yang kita lakukan membersihkan kolbu. Kalau kita puasa dengan iman dan ihtisab, barulah seluruh dosa kita dihapuskan. Maka bahasa Nabi itu sangat lugas. Man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan? Dengan apa? Iman. Iman itu di qalbu. Wahtisab, ihtisab itu apa? Berasal dari kata hasaba atau hasiba. Artinya memperhatikan, menghitung. Jadi kalau kita puasa dengan merasa diperhatikan Allah, apa yang kita peroleh? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa dihapuskan. Tapi kalau kita puasa tidak pakai iman, tidak pakai ihtisab, apa yang kita dapatkan? Itulah yang dikatakan Nabi. Nabi SAW mengatakan, ya, berapa banyak orang yang puasa, kam min shaim laisa lahu zaza illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar haus dan lapar doang. Cuman haus lapar doang. Kenapa begitu? Karena dia puasa tidak pakai iman, tidak terlibat kolbunya, hatinya, ruhnya tidak ikut puasa. Karena yang mau dibersihkan dari puasa adalah ruh, kolbu. Ya, yang mau dibersihkan dalam sholat adalah ruh, kolbu. Maka bahagian-bahagian yang hadir hati, kolbu hadir, khusyuk, itu yang diterima. Bahagian-bahagian yang lalai itu terbuang. Maka wajar, cukup bijaksana ketika Imam Syafi'i juga memilih doa kita itu. Begitu kita angkat takbir Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu, wajah jatmu yang maha suci, ya, yang menguasai alam semesta. Jadi betul-betul kita hadapkan wajah, kita betul-betul tawajuh, berhadap-hadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Nah, kalau kita sedang berdialog dengan Allah, tiba-tiba ruh kita lompat. Begitu tadi sudah berhadapan dengan Allah, selesai membaca doa iftitah, lalu ruhnya pulang ke rumah, lompat deh, pulang ke rumah. Ngapain? Teringat dia, dibisikin setan, uzkur hadza, uzkur aja, ingat ini, ingat ini. Tak teringat dia, pulang ruhnya, hatinya ke rumah. Dibayangkannya lah mobilnya, ini mau pulang kampung, ini udah mau lebaran, mobil kemarin rusak, ini kalau mau beli baru kayaknya uang belum cukup, kemarin diperbaiki sudah habis 15 juta, ini takutnya diperbaiki lagi, rusak lagi, ini gimana? Kalau begitulah ibadah kita, ya, ketika kita di masjid berhadapan dengan Allah, langsung ruh kita pergi pulang ke rumah, maka amal seperti ini tidak akan diterima. Maka Ibnu Abbas membahasakan ala qadri ma'uqulih, salat itu diterima bahagian-bahagian khusyuknya saja. Sehingga Nabi menyebut salat itu ada yang diperoleh 1/10, 1/12, 1/8, 1/6 dan seterusnya sampai 1/2, bahkan bisa lebih, tergantung tingkat kekhusyukan, keikhlasan kita. Maka semua amal ibadah ini membersihkan kolbu. Kenapa kolbu kita harus dibersihkan, ruh kita dibersihkan? Ini ada rahasianya. Salah satu rahasianya dikatakan Allah dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak ruh-ruh ini kembali kepada Allah. Kenapa ruh ini diajak kembali kepada Allah? Karena ruh kita ini ketika disambungkan dengan jasad, diberikan hawa nafsu, diberikan mata, telinga, ruh kita ini banyak yang lupa. Rata-rata ruh kita ini lupa bahwa dia itu makhluk langit, makhluk alam cahaya, makhluk alam keabadian. Ruh kita ini, diri kita ini bukan makhluk bumi. Kita di bumi ini tidak bisa lama-lama, 60-70 tahun, maksimal 100. Jarang orang yang dapat umur 100. Rata-rata 60-70 tahun kata Nabi kita SAW. Maka kata Nabi sering dipesankan, kun fid dunya, jadilah kamu atau hiduplah kamu di dunia ghariban, seperti orang gharib, orang yang musafir, au abiri sabili, atau orang yang berlalu saja. Mungkin di antara kita ini ada orang yang misalnya katakan saja
Di pagi hari ini ada orang yang mampir di masjid ini. Dia bukan tinggal di sini. Dia misalnya jam 7 nanti mau berangkat ke Ciputat. Maka dia di masjid ini sebentar saja. Dia singgah, sholat dengan ceramah, habis itu dia pergi. Nah, begitulah perumpamaannya. Jadi jangan lama-lama. Kalau tujuannya nanti ke Ciputat, ya setelah ini singgah sebentar sudah. Tapi kalau tujuannya Ciputat, kita berlama-lama di masjid ini tidak sampai tujuan, maka kita akan celaka. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kita misalnya juga ya, mau berangkat kantor. Kantor kita di Sudirman, lalu kita lewat Plaza Bintaro. Kita singgah Plaza Bintaro. Lalu kita nggak jadi ke kantor Sudirman. Di Plaza Bintaro terus main-main, lihat barang-barang, terakhir habis waktu sampai sore. Akhirnya kita dipecat dari pekerjaan, tidak diterima lagi. Kenapa? Karena kita lalai dari tujuan. Maka tujuan kita ini adalah mengabdi. Kenapa disuruh mengabdi? Dalam rangka menyempurnakan ma'rifat, menyempurnakan keibadah, mensucikan qalbu kita. Seperti yang dikatakan Allah tadi, wa nafsi wa masawwaha qad aflaha. Beruntung, sukseslah orang yang mensucikannya. Zakat ini juga begitu. Kita harus memberi zakat dengan ikhlas. Tidak boleh kita menghina penerima, menyakiti. Apalagi zakat harta. Jangan sampai kita katakan kamu nih udah 10 tahun kerjanya nerima zakat aja, nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses, gimana sih hidup kamu? Nah, langsung tersusuk kolbunya, dia tersinggung, dan tidak boleh. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbahu adza, kata Allah. Perkataan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada kamu memberi sedekah, memberi zakat, tapi kau menyakiti penerimanya, tidak boleh. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh amalan yang kita lakukan ini untuk membersihkan kolbu. Kenapa dibersihkan kolbu kita? Supaya mata hati, mata ruh kita melek. Maka ayat yang tadi saya bacakan itu ala basiratin, kunci supaya ruh ini mau diingatkan kepada Allah, supaya terbuka mata hatinya, mata ruhnya, supaya dia melek. Maka ala basirah, dia harus dibuka mata hatinya. Bagaimana cara membukanya? Dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Amalan-amalan fardu. Ini saya akan bacakan sebuah hadis kursi yang merupakan pamungkas dari seluruh amalan-amalan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian serius sama kita dalam beramal. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan. Jadi amalan fardu ini, sholat, puasa, zakat, haji, ini amalan fardu, amalan wajib. Untuk apa ini kita lakukan? Yang pertama adalah wa ma taqarrab, untuk menghasilkan rasa dekat kepada Allah. Karena dia mensucikan qalbu, mensucikan roh, maka muncul rasa dekat kita kepada Allah. Sesudah itu Allah mengatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ila bin nawafil, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil. Salat sunnah sebelum subuh, puasa sunnah sesudah Ramadan nanti, sedekah sunnah, ya, zikir-zikir sunnah, zikir-zikir, semua amalan anjuran kita lakukan, semua termasuk itikaf. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil, amalan anjuran, amalan sunnah, hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Nah, ini kunci. Jadi amalan kita ini kalau berdasarkan hadis Sahih Muslim ini, yang digapai dari seluruh amalan fardu, baik sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah untuk menciptakan taqarrub ilallah, rasa dekat. Hatta ahibbah, dengan rasa dekat ini nanti kita akan menggapai kecintaan kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai kepada cinta kepada Allah, maka sukseslah amal ibadah kita. Zakat kita pun sukses. Maka kalau kita sudah mencintai Allah, maka nanti orang-orang beriman ini pun kita akan cinta. Maka kita tidak akan tega melihat orang beriman susah. Kita akan keluarkan zakat, kita akan keluarkan sedekah kita akan peduli kepada sesama muslim semua. Kenapa? Karena mereka itu kita pahami pakai ruh kita, mereka itu hamba Allah, mereka itu saudara kita orang beriman yang harus kita bantu, kita selamatkan. Jangan sampai lemahnya ekonomi itu bisa menghancur dan memporak-porandakan keimanan mereka. Nah, itu kita tidak akan tega. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah,
Salah satu yang sering kita lupakan dalam beribadah ini, sudah berpuluh-puluh tahun kita ibadah, tapi belum muncul rasa dekat kepada Allah. Belum muncul rasa cinta kepada Allah. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Sehingga kalau tidak muncul rasa dekat dan rasa cinta kepada Allah dalam ibadah, maka kita tidak akan banyak perubahan di negeri ini. Kenapa? Salah satu tujuan dari ibadah itu. Ya, munculnya rasa dekat, munculnya rasa cinta. Hatta ahibba, sampai aku mencintainya, kata Allah. Apabila kita mencintai Allah, maka Allah pasti mencintai kita. Apabila Allah mencintai kita, maka pasti kita mencintai Allah. Sebab cinta kepada Allah itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Apabila kita telah merindui Allah, pasti Allah mencintai kita. Itu tanda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah kita puasa sejak dari merdeka 1945 sekarang 2024, berarti kita puasa 79 tahun. Apakah setelah kita sholat kita ini sudah berapa puluh tahun? Kalau 40 tahun umur kita, 15 tahun berarti 25 tahun kita sholat, dihitung dari balirnya. Apakah setelah 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun kita sholat, lalu berzakat lagi? Apakah setelah 35 tahun, 45 tahun kita berzakat, kemudian pernah naik haji dan umroh? Apakah amalan-amalan ini sudah mengantarkan kita kepada dekat, merasa dekat dengan Allah dan memiliki rasa cinta kepada Allah? Kalau tidak, ini pertanda amalan kita ini sebenarnya tidak berkualitas. Mohon maaf saya katakan, kita dekat sama seorang wanita saja dalam sebulan, kadang dalam setahun, kadang maksimal 2 tahun, kita sudah bisa mencintainya. Ya, dekat sama seorang wanita, kadang cuma beberapa bulan kita sudah cinta, senang sama dia. Ini kita bertahun-tahun mendekati Allah, nggak muncul rasa dekat, nggak muncul rasa cinta. Ini masalah dalam beragama. Ya. Masalah, makanya Nabi suruh kita beramal itu dengan qalbu, sholat itu dengan khusyuk, baru diterima. Puasa itu dengan ihtisab iman, baru diterima, menghapuskan dosa. Dan puasa yang paling tinggi pahalanya, kata Al-Ghazali, puasa qalbu. Itu puasa orang khusus. Bagaimana puasa qalbu? Puasa qalbu, hati kita tidak berpaling, tidak kita izinkan berpaling kepada selain Allah. Itulah puasa qalbu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa hadir hati mengingat Allah, selalu merasa bersama Allah waktu pagi, waktu duduk, waktu berbaring, ya, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu balik. Apapun yang mereka lakukan, mereka ingat Allah. Inilah ciri orang yang sudah sampai kepada maqam cinta. Karena kalau kita sudah mencintai Allah, kita sulit sekali untuk melupakan Allah. Itu mirip seperti kita mencintai seorang wanita, kita sulit lupa. Dalam kerja pun kita sering ingat, sering rindu. Kadang senyum sendiri, nyetir senyum sendiri, kerja senyum sendiri, teringat, terbayang. Nah, begitu juga dengan Allah, kita tidak bisa melupakannya, sulit sekali melupakannya kalau sudah tumbuh rasa cinta itu. Dan orang-orang yang tidak memiliki rasa cinta, dia kan masih selalu lupa, hatinya tidak hidup. Nah, ibadah ini begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru negara kita ini bisa berubah. Ini kan kita kadang mikir 79 tahun kita puasa, apakah negara kita menjadi lebih baik? Apakah pemerintahan kita di negeri ini jadi lebih baik? Ternyata kita melihat tidak lebih baik. Kadang kalau kita ke luar negeri kita malu. Kita ke Australia misalnya, di sana tingkat korupsinya sedikit. Kita ke Indonesia, dengar Indonesia begini, ya Allah. Sebenarnya kadang perbuatan kita mohon maaf dari segi sosial, kadang perbuatan kita lebih kafir dari orang kafir. Kenapa? Padahal kita orang beriman, mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Kenapa itu terjadi? Ini berawal dari ibadah yang tak mampu membersihkan ruh dan qalbu kita. Ini berawal dari ibadah yang tidak khusyuk dalam salat, tidak iman ihtisab dalam puasa, dan tidak ikhlas dalam berzakat. Selalu pamrih. Tapi kalau kita ikhlas, kalau kita mencintai Allah, semua nanti perbuatan kita lebih ikhlas. Sebab pengabdian pecinta itu selalu tidak meminta bayaran. Hanya cinta yang membuat kita menjadi bebas dari riya dan sum'ah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang-orang yang sudah hidup kalbunya, sudah mengenal Allah, mencintai Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ketika hati kita selalu terpaut kepada Allah, maka hati kita tidak akan tertarik kepada yang lain. Ya.
Misalnya kita kan di kantor atau kita di kuliahan. Ketika kita kuliah di kampus, kita suka dengan seseorang di kelas itu, sangat mencintainya. Maka ketika kita tampil dalam pemakalah atau ketika kita di kantor, kita berakting, selalu ingin diperhatikan orang yang kita cintai. Tujuan kita selalu dia. Karena ada orang yang mencintai kita, yang kita cintai, yang kita lirik di situ, yang kita rasa dia selalu memperhatikan kita. Maka hati kita selalu terpaut. Akhirnya semua yang kita buatkan selalu untuk dia, untuk menunjukkan bahwa kita baik, untuk menunjukkan kita begini agar dia menyukai kita. Begitulah kalau sudah sampai kepada makom cinta. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang sampai ke makom cinta inilah nanti yang dijadikan sebagai kekasih-kekasih Allah. Inilah tujuan dari ibadah. Hatta ahibbah, sampai aku nanti mencintainya. Apabila aku mencintainya, jadilah aku pendengarannya ketika dia mendengar, matanya ketika dia melihat, kakinya ketika dia berjalan. Terjadi kefanaan seperti kesatuan rasa. Kalau bahasa Nabi doanya, wala takilni ila nafsi tarfata aini, ya Allah jangan serahkan aku kepada diriku. Jadi Nabi itu tidak mau yang mengendalikan dirinya adalah dirinya. Dia mau yang mengendalikan diri Nabi adalah Allah langsung. Jadi terjadi kesatuan rasa. Apa yang diinginkan Allah, itu yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, itulah yang diinginkan Allah. Sampai begitu. Karena kalbu kita sudah bersih. Ketika bersih kalbu kita, yang kita inginkan yang baik-baik saja. Itulah diinginkan Allah. Maka Aisyah itu sering cemburu kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan, ya Rasul, kamu ini luar biasa. Apa yang kamu inginkan disetujui Allah terus. Apa yang kamu inginkan disetujui Allah terus. Datang ayat Quran menyetujuinya. Sampai Nabi nikah lebih dari 11 orang pun, lebih dari 10 orang wanita diizinkan Allah. Baru dibatasi. Apa yang diinginkan Nabi diizinkan Allah. Sampai begitu. Ya. Karena Nabi SAW sebenarnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau itu tidak suka hidup diperjalankan hawa nafsunya, tapi hidup beliau diperjalankan Allah. Sehingga apa yang beliau lakukan adalah itu maunya Allah. Inilah sebenarnya makam kasih, dan ini yang menjadi tujuan ibadah kita. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita gunakan Bapak Ibu, ibadah kita ini harus dengan khusyuk. Sekalipun itu zakat, harus dengan ikhlas, harus karena Allah, harus dengan khusyuk. Supaya apa? Supaya bisa membersihkan kolbu. Supaya apa dibersihkan kolbu? Supaya ala basir, kebuka mata hati kita, sadar ruh kita ini. Apabila ruh kita ini sudah sadar dia makhluk Allah, dia adalah makhluk alam cahaya, dia hamba Allah, dia tidak akan mau menjadikan dirinya, jasad ini terkungkung oleh dunia, dan dia tidak mau akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar dia kembalinya kepada Allah, tidak kembali bukan selain Allah. Karena itulah masyarul muslimin, orang-orang yang bersih nanti seperti yang kita dikatakan Nabi tadi, maka dia akan diterima di alam langit, sehingga kita nanti dimuliakan. Dengan kebeningan kebersihan kolbu inilah kita akan mendapat kemuliaan abadi, kembali kepada Allah. Itulah sebabnya orang meninggal dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, ruh kita berasal dari Allah, dari alam cahaya, dan harus kembali ke alam cahaya. Kalau jasmani kita ini ketika kita mati, dia kembali ke tanah, karena dia asalnya memang sulalatin min tin, asalnya dari saripati tanah, dan dia hancur dimakan tanah. Ruh kita itu termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Maka ruh kita ini disebut Allah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa, setiap ruh za'iqah, merasakan mati. Ruh itu tidak mati, dia hanya merasakan mati saja. Apa yang dimaksudkan merasakan mati? Merasakan mati itu adalah merasakan putusnya hubungan jasmani dan rohani. Salah satu kehebatan ilmu Allah yang belum bisa dimiliki oleh manusia, yang Allah belum izinkan untuk kita miliki, adalah Allah punya kemampuan menghubungkan makhluk alam ruh, alam gaib dengan alam nyata. Allah mampu menghubungkan ruh dengan jasmani. Alat penghubungnya kata ulama adalah napas. Maka selama kita bernapas, maka selama itu ruh kita bisa mengendalikan jasmani. Kalau kita berhenti bernapas selama 1 jam, maka kita akan mengalami kematian. Apa yang dimaksud dengan mati? Mati adalah putusnya hubungan ruh dengan jasmani. Mati bukan matinya ruhani, tapi putus hubungannya dengan jasmani. Tetapi ruhani kita tetap menjadi kekal dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat yang kita lakukan ini
sebenarnya intinya juga untuk mensucikan ruh itu kolbu. Semakin suci, karena sifat-sifat suhul, sifat kikir, sifat-sifat tidak peduli, kejam, tidak berkasih sayang kepada sesama manusia, itu akan terkikis dengan zakat, sedekah, zakat, sedekah, zakat, sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta yang ada pada mereka, kata Allah. Untuk apa? Tutahhiruhum. Untuk mensucikan. Wa tuzakkihim, ya, supaya bersih, suci. Dan itu yang dibersihkan hakikatnya adalah sifat-sifat kikir kita. Yang dibersihkan adalah rohani kita. Dan harta kita dari yang subhat, bukan dari yang haram. Kalau yang dari haram tak bisa bersih, dia harus dikembalikan. Karena haram itu termasuk dosa besar. Zakat itu menghapuskan dosa kecil, salat itu menghapuskan dosa kecil. Yang bisa menghapuskan dosa besar adalah tobat. Dan tobat orang mencuri, kembalikan hartanya, bukan dijakati. Tidak ada istilah menjakati harta haram menjadi suci, tidak begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah memberi kita, menghujamkan rasa dekat dan rasa cinta dari amalan-amalan wajib dan amalan nawafil yang kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi kekasih Allah, dan dengan begitu kita akan mudah kembali dalam keadaan disucikan dan dimuliakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah sampai akhir dari penghidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.